Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan terhadap suatu hal. Bagaimana otak kita bekerja mengenai kebenaran dan kesalahan suatu hal, dan apa saja hal yang menurut kita sesuai dan tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, itu adalah budaya. Sebagai manusia, kita hidup dalam masyarakat yang kaya akan keragaman budaya. Budaya bukan hanya menjadi bagian dari identitas kita sebagai individu, tetapi itu juga menghubungkan kita dengan orang-orang di sekitar kita dan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, hampir semua hal yang kita lakukan sekarang, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memaklumi suatu hal, berapa jarak yang jauh dan dekat, dan apa saja yang boleh dibahas dan tidak di kehidupan ini. Itu semua disebut dengan kebudayaan. Maka dari itu, budaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi kita sebagai manusia dalam melakukan satu hal. Contoh yang umum adalah penggunaan bahasa. Di Indonesia sendiri, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Namun, apakah orang-orang di negara lain seperti Inggris, Tiongkok, atau Amerika juga menggunakan bahasa Indonesia? Bisa saja jika mereka mempelajarinya. Tapi apakah hanya dengan mempelajari bahasa suatu daerah, maka orang tersebut juga akan meyakini atau setidaknya menggunakan produk budaya yang lain dari daerah tersebut? Belum tentu, bukan? Itu semua tergantung dengan bagaimana cara orang di sekitarnya memprogram pelajaran atau pandangan terhadap suatu hal pada pemikirannya sejak ia kecil. Contoh yang lain misalnya, pandangan tentang buah durian. Saya pribadi menganggap buah durian sebagai buah yang berduri dengan aroma yang khas, serta memiliki daging bertekstur lembut dan berwarna kuning, dan memiliki rasa yang manis dan sangat lezat. Namun, apakah semua orang juga berpikir demikian? Itu baru durian. Bayangkan dengan miliaran perbedaan yang ada, itu pasti dapat menyebabkan kesalahpahaman, baik secara verbal maupun non-verbal, dan dapat berakibat buruk. Di Indonesia misalnya, ada ribuan bahasa daerah yang berbeda di negara kita ini, bukan? Dan banyak kata-kata yang sama antar sukunya, tetapi memiliki makna yang jauh berbeda. Misalnya, kata gedang. Dalam bahasa Jawa sendiri, itu merujuk pada buah pisang. Sementara dalam bahasa Sunda, itu merujuk pada buah pepaya. Begitu pula dengan kata atos, yang berarti keras dalam bahasa Jawa, tetapi berarti sudah selesai dalam bahasa Sunda. Sangat berbeda, bukan? Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang cukup signifikan. Oleh karena itu, nenek moyang kita menciptakan bahasa Indonesia dan menetapkannya sebagai bahasa resmi negara kita agar antar sukunya dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu mengurangi kesalahpahaman di antara kita. Itu baru di Indonesia, belum di dunia. Pasti akan jauh, sangat jauh berbeda dari budaya-budaya di Indonesia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang juga jauh lebih besar dan berbahaya. Maka dari itu, penting untuk kita bisa menghargai dan memahami budaya orang lain. Kita harus belajar untuk melihat suatu hal dari perspektif mereka, perspektif orang lain, dan berpikir ulang, apakah yang kita yakini dengan yang mereka yakini benar-benar suatu hal yang besar? Atau itu hanya pemrograman belaka yang sebenarnya tidak sama sekali tidak memengaruhi kehidupan kita sebagai manusia? Atau hal itu memang benar-benar sangat penting? Maka dari itu, kita harus memiliki sikap saling menghormati dan memahami perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik antara sesama manusia. Saya, Kusuma Arumdina Kumara, terima kasih.